Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi, dalam video ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selain itu, di dalam disiplin positif, ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi dalam perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang ketiga adalah posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, maka seharusnya guru memilih posisi sebagai manajer. Karena di dalam posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan juga mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer juga mengacu pada restitusi, yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas atau berhasil pada diri murid itu sendiri. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan juga murid. Kemudian, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas juga berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Yang kelima adalah penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ini bertujuan supaya murid itu bisa mandiri dan juga bisa bertanggung jawab. Keterkaitan antara budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu yang pertama kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pembelajaran pendidikan nasional, yaitu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan juga bersifat menuntun kekuatan kodrat yang ada pada muridnya. Adalah keterkaitan antara materi budaya positif dengan materi yang ada di modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan juga inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Berikutnya adalah keterkaitan antara materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang memang sangat diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan perubahan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga profil pelajar Pancasila. Di modul 1.4 ini saya sudah memahami berbagai macam konsep-konsep inti
ya dalam modul budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, kemudian kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi semua materi ini harus saya pahami dalam-dalam, harus saya laksanakan betul-betul di sekolah, dan setelah dilaksanakan di sekolah, saya juga berkewajiban harus memberikan materi ini, membagi pengalaman baik ini kepada rekan-rekan saya di sekolah. Hal yang menarik dalam pembelajaran saya di modul 1.4 ini adalah teori penghargaan. Ternyata pemberian penghargaan kepada peserta didik itu dapat berakibat buruk juga bagi peserta didik tersebut. Kenapa? Karena di awal saya pikir bahwa ketika kita seorang guru memberikan penghargaan kepada siswa, maka akan tumbuh motivasi intrinsik di dalam siswa itu sendiri, bisa memotivasi dirinya untuk semakin giat belajar dan lain sebagainya. Ternyata pemberian penghargaan ini tidak baik bagi murid, ya. Di antaranya bisa merusak hubungan, bisa mengurangi ketepatan, bisa menurunkan kualitas murid itu sendiri, bisa mematikan kreativitas murid, dan juga ternyata yang paling parah, pemberian penghargaan ini sebetulnya adalah sifatnya adalah menghukum. Perubahan yang terjadi dalam diri saya sebagai guru sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif adalah yang pertama, posisi kontrol saya. Jadi posisi kontrol saya sebagai guru adalah sebagai penghukum, dan seringkali saya melakukan posisi kontrol pembuat merasa bersalah kepada murid. Tetapi setelah saya mempelajari posisi kontrol di modul 1.4 ini, saya beralih, ya, sebagai guru. Memang posisi kontrol saya harus sebagai manajer, dan juga cara penyelesaian masalah itu biasanya saya tidak menggunakan segitiga restitusi. Nah, kali ini setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, saya perlahan mulai menerapkan segitiga restitusi di dalam penyelesaian masalah terhadap siswa-siswa saya di sekolah. Saya pernah menangani siswa yang sering mengejek temannya, gitu ya. Jadi suatu saat saya treatment dengan menggunakan segitiga restitusi, dan alhamdulillah memang hasilnya sangat baik. Dan juga saya menerapkan segitiga restitusi untuk menstabilkan identitas, memvalidasi tindakannya yang salah, kemudian juga saya bertanya tentang keyakinan kelas, dan itu hasilnya efektif. Perasaan saya sangat senang dan sangat termotivasi. Ternyata sesuatu hal yang sebelumnya saya anggap tidak mungkin, ternyata memang sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi saya sangat termotivasi untuk terus menerapkan nilai-nilai dari budaya positif di sekolah saya. Dalam hal ini yang sudah baik adalah memang disiplin positif yang sudah saya terapkan sudah mulai muncul motivasi internal pada diri murid itu sendiri. Sedangkan untuk hal yang harus saya perbaiki adalah saya sendiri sebagai guru memang harus betul-betul menerapkan posisi saya sebagai manajer itu. Sebelumnya juga sebetulnya saya pernah menerapkan segitiga restitusi di dalam penanganan masalah siswa saya, tetapi hanya sampai tahap memvalidasi tindakan yang salah, apakah benar memang kesalahan tersebut dilakukan, tetapi tidak tahu lagi harus bagaimana. Dan saya juga kebingungan gitu untuk melakukan hal apa lagi gitu yang bisa membuat siswa ini berubah begitu.
Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum dan juga sebagai teman. Jadi perasaan saya sebetulnya suka tidak enak dengan anak-anak ya. Biasanya juga saya merasa bersalah gitu ya terhadap anak-anak karena harus memberikan hukuman seperti itu. Tapi dengan adanya pembelajaran di modul 1.4 ini, saya sudah mulai menerapkan posisi kontrol saya sebagai manajer, dan itu sedang saya upayakan bagaimana penerapannya yang efektif terhadap siswa saya di sekolah. Kalau berbicara tentang hal lain yang penting dalam proses menciptakan budaya positif ini adalah melakukan kolaborasi antara guru, siswa, dan juga orang tua, supaya penerapan budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga diterapkan di rumahnya masing-masing supaya lebih efektif gitu ya. Demikian pemaparan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 dari saya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.